Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Sela Wulandari NIM 13 dan rekan saya Elika Tania Putri NIM 27. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kontraksi panjang. Pokok pembahasan yang akan saya jelaskan dan teman saya jelaskan ada 3. Yang pertama, teori relativitas. Kedua, kontraksi panjang. Ketiga, contoh soal dan pembahasannya. Langsung saja pada penjelasan yang pertama, yaitu teori relativitas. Teori ini didasarkan pada 2 postulat berikut yang diajukan oleh Albert Einstein pada tahun 1905. Yang berbunyi, pertama, asas relativitas. Hukum-hukum fisika tetap sama pernyataannya dalam semua sistem lembab. Kedua, ketidakubahan laju cahaya. Laju cahaya memiliki nilai C yang sama dalam semua sistem lembab. Pernyataan pertama ini pada prinsipnya adalah tidak ada acuan inersial istimewa, tempat hukum fisika mempunyai bentuk istimewa yang berbeda dari yang diamati kerangka lain. Sedangkan pernyataan kedua, pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa kecepatan cahaya yang nilainya sering ditulis C bersifat invarian. Teori relativitas dibedakan menjadi 2, yaitu relativitas umum dan relativitas khusus yang diciptakan oleh Albert Einstein. Teori ini bertujuan untuk memperjelas bahwa gelombang elektromagnetik tidak sesuai dengan teori gerak Newton. Relativitas khusus. Relativitas khusus menunjukkan bahwa jika terdapat 2 pengamat berbeda dalam kerangka acuan lembab dan bergerak dengan kecepatan yang relatif sama terhadap pengamat yang lainnya, maka keduanya tidak dapat melakukan percobaan untuk menentukan apakah mereka bergerak atau tidak. Sedangkan relativitas umum adalah sebuah teori geometri mengenai gravitasi yang diperkenalkan oleh Albert Einstein pada tahun 1916. Teori ini merupakan penjelasan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Walaupun relativitas umum bukanlah satu-satunya teori relativistik gravitasi, ia merupakan teori paling sederhana yang konsisten dengan data eksperimennya. Penjelasan yang kedua yaitu kontraksi panjang. Kontraksi panjang merupakan penyusutan panjang benda akibat gerak relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati cepat rambat cahaya. Sebuah benda yang diam akan tampak lebih panjang jika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda. Sebaliknya, benda akan tampak lebih pendek jika pengamat bergerak relatif terhadap benda. Keadaan ini disebut kontraksi panjang atau kontraksi Lorentz. Hubungan antara benda yang diam, L0, dengan panjang benda yang sedang bergerak, L, dapat diturunkan dari persamaan Lorentz, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut penjelasannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus akan kontraksi panjang. Nah, di sini misalkan ada sebuah roket dengan kecepatan v, kemudian terdapat 2 pengamat, yaitu pengamat yang ada di dalam roket dan pengamat yang ada di luar roket, yang posisinya yaitu diam. Maka pengamat yang ada di dalam kendaraan tersebut akan mengukur panjang kendaraannya sebesar L0. Sedangkan pengamat yang di luar roket akan mengamati panjang kendaraan roket tersebut yaitu sebesar L. Pada keadaan pertama, yaitu jika V jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka L0 akan sama dengan L, atau L akan sama dengan L0. Jadi apa yang diamati oleh
L akan sama dengan yang diamati oleh L0. Pada keadaan kedua, yaitu jika kecepatan roket ini mendekati kecepatan cahaya, maka di situ akan muncul efek relativistik yang akan dijumpai bahwa L tidak akan sama dengan L0. Selanjutnya yaitu pengamat di luar kendaraan atau roket tersebut akan mengamati panjang kendaraan ini sehingga diperoleh panjang kendaraan tersebut berkurang atau lebih pendek sehingga dihasilkan L kurang dari L0, di mana L0 adalah panjang sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu L lebih kecil daripada L0. Nah, inilah yang akan disebut dengan kontraksi panjang, yaitu peristiwa relativistik di mana kendaraan yang bergerak mendekati kecepatan cahaya akan terlihat lebih pendek dari panjang sebenarnya. Nah, di sini orang yang ada di dalam kendaraan, maka hasil pengukurannya yang dilakukan orang tersebut adalah panjang sebenarnya, yaitu L0 ini. Sedangkan menurut orang atau pengamat di luar kendaraan ini, yang mengamati kendaraan dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya tersebut, maka akan terlihat lebih pendek. Jadi semakin cepat kendaraan tersebut melaju, maka ukuran kendaraan tersebut akan lebih pendek. Nah, itulah yang disebut dengan kontraksi panjang atau panjang relativistik. Selanjutnya, secara matematis, pertama, kita meninjau dari pengamat yang ada di dalam kendaraan tersebut. Untuk mengukur panjang kendaraan tersebut, kita bisa menggunakan persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan S per T, di mana dalam kasus ini S itu adalah L0 atau jarak tempuh, sedangkan T dalam kasus ini yaitu delta T aksen atau selang waktu. Untuk mengukur panjang kendaraan, seseorang yang berada di dalam roket tersebut harus melihat keluar roket dan mengamati keadaan di bumi. Maka orang tersebut akan melihat bahwa sesuatu yang ada di bumi akan bergerak mendekati kecepatan cahaya, sehingga muncul efek relativitas. Maka waktu yang dilihat oleh orang yang ada di dalam kendaraan tersebut akan mengalami dilatasi waktu atau mengalami perlambatan waktu, sehingga selang waktu yang digunakan adalah delta T aksen atau waktu relativistik, karena ia melihat keluar atau melihat ke bumi, sehingga waktu yang dirasakan adalah waktu mengalami dilatasi. Sehingga dapat dilihat di sini yaitu V sama dengan L0 dibagi delta T aksen atau L0 sama dengan V kali delta T aksen. Selanjutnya kita akan meninjau dari pengamat yang ada di luar kendaraan atau di bumi. Sama halnya dengan yang pertama tadi, kita bisa menggunakan persamaan kecepatan, yaitu V sama dengan S per T atau V sama dengan S dibagi T, di mana S di sini adalah L dan T adalah delta T, sehingga diperoleh L sama dengan V kali delta T. Delta T di sini adalah selang waktu yang diambil atau selang waktu yang terjadi di dalam kendaraan tersebut atau roket tersebut. Maka dapat diketahui bahwa di sini L0 sama dengan V kali delta T per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana V kali delta T ini adalah L ini, sehingga dimasukkan L, dan selanjutnya jika dirumuskan secara matematis, L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana dalam transformasi Lorentz gamma sama dengan 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jika dimasukkan dalam persamaan ini, maka didapatkan L sama dengan 0 per gamma, di mana L0 sama dengan panjang sebenarnya. Penjelasan yang ketiga atau yang terakhir adalah contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal yang pertama yaitu sebuah roket
yang diam di bumi memiliki panjang 120 meter. Kemudian roket tersebut diluncurkan dengan kecepatan 0,6 C. Pertanyaannya, berapakah panjang roket tersebut menurut pengamat di bumi sekarang? Pembahasannya yaitu diketahui bahwa L0-nya adalah 120 meter dan kecepatannya V-nya adalah 0,6 C. Yang ditanyakan adalah L, maka dapat dituliskan L sama dengan L0 dikali akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nilai-nilai yang sudah diketahui tadi kita masukkan, ya jadinya L sama dengan 120 dikali akar 1 min 0,6 C kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 120 dikali akar 1 min 0,36 C kuadrat per C kuadrat. L sama dengan 120 dikali akar 1 min 0,36. Kenapa C-nya kok hilang? Karena C-nya nilainya sama sehingga dapat dihilangkan. Sehingga hasilnya 0,6. Selanjutnya, L sama dengan 120 dikali akar 0,64. L sama dengan 120 kali 0,8. Loh, kok bisa akarnya hilang? Karena kita akarkan 0,64, hasil dari akar 0,64 adalah 0,6. Sehingga yang didapat L sama dengan 96 meter. Jadi menurut pengamat di bumi, panjang roket tersebut adalah 96 meter. Soal berikutnya, panjang suatu bis diukur saat bergerak menyusut sebesar 1,5 meter dari panjangnya. Bila bis tersebut diukur dalam keadaan diam, panjangnya 3,5 meter, dan C adalah kecepatan cahaya. Berapakah kecepatan gerak bis tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Selanjutnya dapat diketahui bahwa L0 sama dengan 3,5 meter dan L sama dengan 3,5 dikurangi 1,5 sama dengan 2 meter. Lalu ditanya V kecepatan. Nah, selanjutnya untuk rumusnya ini sudah kita bahas sebelumnya. L sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Lalu kita bisa masukkan dari yang diketahui ini, L sama dengan 2 dan L0 sama dengan 3,5. Dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan. Seperti ini. Hasilnya adalah 0,6. Untuk menghilangkan akar, kita harus mengkuadrat antara ruas kanan dan ruas kiri. Hasilnya adalah seperti ini, akarnya jadi hilang. Lalu dari ruas kiri kita pindah ke ruas kanan seperti ini. 1 dikurangi 0,36 hasilnya 0,64. Lalu untuk menghilangkan kuadrat di ruas kanan, kita harus mengakar antara kedua ruas tersebut. Didapatkan hasilnya V per C sama dengan 0,8. Lalu kita bisa menentukan V sama dengan 0,8 C. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.